Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, bersyukur sekali Kak Beta bisa melihat adik-adik dalam keadaan sehat. Kita bisa beribadah Minggu hari ini bersama-sama. Untuk memulai ibadah pagi hari ini, adik-adik persiapkan hati adik-adik. Adik-adik duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa pagi hari ini akan dipimpin oleh Hosea. Hosea, dipersilakan. Lagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini secara online. Berkati ibadah sekolah minggu hari ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Hosea untuk membantu kakak berdoa. Nah, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik dalam satu minggu ini? Kakak harap adik-adik terus dalam sukacita. Nah, kita mau merespon sukacita yang sudah Tuhan sediakan dengan mengangkat satu lagu pujian bersuka anak-anak Tuhan. Kita mau masuk dalam persembahan, adik-adik persiapkan persembahan adik-adik, persembahan terbaik yang adik-adik miliki. Adik-adik boleh mentransfer ke nomor. Wah, bersyukur sekali kita diberikan berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat sukacita, penyertaan Allah yang luar biasa. Kita mau masuk ke dalam inti ibadah kita hari ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Warni. Adik-adik boleh siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Menyiapkan Alkitabnya, duduk manis. Kita mau betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, hanya dekat Allah saja. Daripadanya lah keselamatanku.
Halo, aloha, ketemu lagi sama Mbak Warni. Pada hari ini 13 Maret tahun 2022. Sehat semua? Sehat. Terima kasih Tuhan. Papa mama sehat? Sehat. Terima kasih Tuhan. Opa oma saudaranya semuanya sehat? Terima kasih Tuhan. Nah, kalau misalnya ada yang kurang sehat, kita akan doakan bersama nanti ya. Dan juga mungkin Kak Uta juga udah minta list ke adik-adik semuanya, kepada mama papa. Kira-kira ada yang mau minta didoakan enggak? Ya, semoga kita semuanya sehat. Ya, makanya kita harus pakai masker, terus membawa hand sanitizer, terus nanti jaga jarak dan hati-hati atau terus waspada akan hal itu dan jaga kebersihan. Oke, ya, tidak panjang lebar lagi. Oh iya, makasih Kak Beta, makasih sudah kasih kesempatan Mbak Warni untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kak Beta, terima kasih. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita tundukkan hati, tundukkan akal budi pikiran kita, juga kepala kita, pendengaran kita, semuanya tubuh jiwa roh kita untuk berdoa, memohon Tuhan mengurapi kita, supaya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kita untuk mendengarkan dengan fokus, dengan baik dan diperkenan Tuhan. Ayo kita berdoa. Sungguh baik ya Kau Allahku dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada waktu dan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu hidup di dalam diri kami Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah untuk kebutuhan kami, supaya kami terus teringat akan kebesaran Tuhan, akan penebusan Tuhan, dan terus Tuhan ampuni kiranya dosa kesalahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan Kau izinkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki terhadap kami di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sedia melakukannya. Kiranya Kau urapi Mbak Warni untuk dapat menyampaikannya dengan baik, membaca dengan baik, dan Tuhan yang berkehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan kali ini perikopnya atau judulnya yaitu mengenai Yesus diurapi di Betania. Wah, penasaran kan? Padahal di ini juga sudah sering kita dengarkan, tapi nggak tahu ya firman Tuhan kalau yang mau kita sampaikan bawaannya kita penasaran. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus membuat kita untuk fokus untuk mendengarkan dengan baik. Oke, kita baca dulu ya kitab Yohanes 12 Perjanjian Baru. Ayo Mbak Wani tungguin. Udah, Yohanes 12 udah ketemu ayatnya. Yang pertama, yang ke-1 sampai dengan ke-8. Semua baca ya. Yang walaupun nanti di sini juga ada nih ditulis di sini. Cuman kita harus terus sebagai anak-anak Tuhan yang baik, walaupun online, kita terus berpakaian rapi kalau ibadah, terus fokus, tidak main-main, bawa Alkitab, membuka Alkitab. Itu anak yang very good. Tuhan Yesus sangat suka sekali. Oke, yuk Mbak Wani akan baca ya. Sudah ketemu semuanya? Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari Mbak Warni akan baca di kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan diberitakan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Itu firman Tuhan yang Mbak Warni baca dari kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik kira-kira sudah paham ya? Sudah paham atau mengerti belum? Oke, kalau sedikit-sedikit sudah mengerti, oke, ayat ini firman Tuhan ini bagus sekali untuk mengajarkan kita bagaimana seorang Maria yang berterima kasih sekali. Tapi sebelum itu Mbak Warni ingin bertanya dulu. Adik-adik apabila berkumpul dengan papa, mama, kakak, adik, berkumpul bercengkrama di ruang tamu atau dimanapun gitu, suka nggak? Seneng nggak? Nggak mungkin sedih dong. Seneng ya, apalagi bermain, misalnya bermain, ada yang bermain pokoknya permainan yang membuat sukacita gembira gitu. Seneng nggak? Seneng banget. Nah itu karena siapa? Ya karena Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita kesukacitaan berkumpul dengan keluarga. Nah, apalagi kalau adik-adik bertemu, berkumpul, bercanda dengan keluarga besar. Keluarga besar itu ada oma, opa, sepupunya, keponakan, terus saudara-saudaranya berkumpul gitu semuanya. Seneng nggak? Waktu sebelum pandemi kita ingat ya, sebelum pandemi seneng banget. Tapi ya sekarang ya memang kita harus bersabar, nggak boleh berkumpul-kumpul banyak-banyak orang, memang kita harus sabar. Tetapi kita ingat aja deh waktu sebelum pandemi, seneng banget deh Mbak Warni ketemu sama saudara keluarga besar pas lagi pada kumpul-kumpul gitu. Nah itu semua karena siapa? Karena Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak bakalan ketemu sampai segitu banyak teman-teman. Yang mengizinkan atau yang menolong ataupun yang memperkenakan Tuhan. Gara-gara Tuhan, ya kan? Karena Tuhan kita bertemu dengan banyak orang. Nah, terus misalnya nih, kemarin Kak Uta menerima beberapa list doa untuk didoakan. Ada yang sakit. Sedih dong. Iya sedih, gimana Mbak Warni, ini lagi sakit gini-gini. Boleh sedih, tetapi tidak boleh berlarut-larut sedih. Karena sudah berdoa dan itu justru kita harus lebih waspada lagi. Dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, ya kan. Nah itu juga kita harus wajib bersyukur. Oh terima kasih Tuhan, karena ayahku, karena nenekku, walaupun sakit, aku tetap bersyukur. Akhirnya kita dengan bersyukur, mau apanya yang sakit tersebut hanya 5 hari sakitnya, hanya boboannya 5 hari, nggak parah. Nah, itu anak Tuhan, walaupun dikala sedih, dikala tidak suka, misalnya keadaan kondisi tidak menyukakan, harus bersyukur karena itu diizinkan Tuhan supaya kita kembali sehat kebal dengan semua penyakit. Ya waktu divaksin, iya Mbak Wani juga sakit setelah itu, vaksin booster namanya itu sakit. Tapi sekarang Mbak Wani bersyukur. Waktu sakit, waktu booster itu sakit gitu. Tapi Mbak Wani bersyukur, nggak apa-apa. Ini untuk kekebalan tubuh saya. Gitu. Jadi nggak dirasakan kalau habis disuntik sakit. Nggak dirasakan karena bersyukur. Setelah itu Mbak Wani dipelihara terus oleh Tuhan karena kita sehat terus. Oke, bersyukur. Nah, terus kemudian, ya zaman dulu juga seperti itu. Kalau bertemu dengan keluarganya, saudaranya senang. Seperti halnya ini. Ini Maria, Marta, dan Lazarus. Bertiga ini bersaudara. Dia senang banget, dia bersuka cita. Begitu saat Lazarus sakit, sampai apa? Ya katakan meninggal lah seperti itu ya. Tuhan Yesus datang dan apa? Menyembuhkan, membangkitkan.
Nah, saat Maria sedih, Lazarus karena saudara laki-lakinya itu lagi sakit, terus Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Semula sedih, tetap bersyukur deh, tolong kiranya Lazarus saudaraku bisa disembuhkan. Tuhan izinkan, Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Senang nggak? Senang banget, tahu nggak? Bertiga ini kan sering pokoknya sukacita sama pokoknya bersatu kompak banget bertiga ini. Nah, waktu Lazarus sakit mereka sedih, tapi waktu Lazarus dibangkitkan, Maria saudara Lazarus ini, 3 bersaudara ini itu juga sukacita sekali. Beberapa saat kemudian itu Tuhan Yesus datang lagi ke rumah mereka. Rumah mereka itu di daerah kota waktu itu di Betania. Nah, terus waktu Tuhan Yesus datang lagi ke Betania, Maria, Marta, Lazarus mengadakan kayak semacam perjamuan atau syukuran, seneng banget deh. Terutama Maria. Nah, saat perjamuan makan itu Lazarus duduk di sebelahnya Tuhan Yesus, Marta melayani, membawa makanan nampan itu ke semua murid Tuhan Yesus karena makan bersama. Tapi, Maria membawa minyak wangi. Ya, minyak wangi yang harganya mahal itu namanya minyak narwastu. Adik-adik coba deh kalau minyak itu taruh di sini misalnya, prot. Wangi banget, wangi sampai semprot kemana-mana. Nah, minyak narwastu itu minyak termahal. Di Alkitab dikatakan, si Yudas mengatakan itu bisa dijual 300 dinar. Nah, 1 dinar waktu itu adalah upah para pekerja. 1 dinar. Sehari loh, sehari upah pekerja itu diupahin 1 dinar. Nah, kalau harganya 300 dinar, nah coba kalikan deh. Kalau sekarang, kemarin kebetulan Mbak Wardi memanggil tukang sehari itu cuma 3 hari deh. Cuma 3 hari itu 1 harinya 175.000. Tapi kalau seminggu 2 minggu itu bisa 150.000. Nah sekarang ini nih Mbak Wardi ambil hitung 150.000 aja ya. 150.000 dikali 300. Kan 300 dinar tadi satu minyak narwastu tadi. Berarti berapa? Jutaan ya, kira-kira 45 juta. Bayangin 45 juta minyak hanya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Kenapa? Maria bersyukur sekali. Puji Tuhan, terima kasih saudaraku sudah disembuhkan. Itu sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang lagi ke rumahnya, menengok lagi keadaan di keluarganya. Mengadakanlah itu namanya perjamuan, makan bersama. Maria lebih dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bahkan, nah ini yang Mbak Wani sangat saluti, senang banget nih. Bahkan dengan menyeka rambut. Dengan rambut zaman orang-orang zaman dulu kan panjang, rambutnya Maria. Untuk apa? Membasuh kaki Tuhan Yesus, ngelapin. Habis dituangin minyak di kakinya, terus diratain di kakinya, terus itu tudung kepalanya, waktu itu dia pakai kerudung kepala ya, kerudung kepalanya dilepas, dengan rambutnya dia menyeka, membersihkan kaki Yesus, sedemikian rupanya. Nah, saat itu murid Tuhan Yesus yang bener deh, namanya siapa? Yudas Iskariot. Dia menegur, "Hai Maria, kenapa itu minyak mahal bisa dijual 300 dinar? Lebih baik dijual saja dan dibagikan ke orang miskin." Bukan begitu. Karena Yudas sendiri adalah seorang pencuri. Dia memegang uang kas, terus diambil, jatuh dicuri. Tetapi kata Yesus apa? Di ayat ke-7 sama ke-8. Coba kita baca ya. Coba ayat 7 ke-8. Yuk kita baca ya, kita baca lagi ya. Coba deh Mbak Wani ingin menandaskan hal seperti itu. Apa kemudian kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Nah, ini ayat yang keberapa? Ke-7. Kok hari penguburanku? Berarti Maria itu melakukan apa yang nanti Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka akan menangkap
itu Tuhan Yesus membasuh dulu kaki para murid-muridnya. Makanya di sini dikatakan mengingatkan hari penguburanku. Itu salah satu hal. Dan satu lagi yang tadi si Pak Yudas Iskariot mengatakan mending dikasih ke orang miskin. Tuhan Yesus mengatakan lagi di ayat ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi orang-orang tidak akan selalu ada pada kamu. Di ayat 7 dan 8 tadi bahwa Tuhan Yesus enggak apa-apa membiarkan Maria melakukan hal itu karena mengingatkan bahwa nanti Tuhan Yesus juga akan membasuh murid-muridnya sebelum dia wafat. Sebelum dia ditangkap atau sebelum wafat. Nah, hal tersebut juga mengingatkan bahwa ternyata Yudas itu memang punya sifat yang tidak baik. Yudas Iskariot punya sifat yang tidak baik. Dia pernah atau sering bahkan mencuri uang kas yang ada di dalam dirinya, dicurinya. Nah, untuk itu kita mau bersikap seperti Maria, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Ya, jadi hari ini firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita di setiap keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Six days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from death. They prepared a dinner for him there, which Martha helped serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of the perfume filled the whole house. One of Jesus' disciples, Judas Iscariot, the one who was going to betray him, said, "Why wasn't this perfume sold for 300 silver coins? And the money given to the poor." He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. He carried the money bag and would help himself from it. Leave her alone. Let her keep what she has for the day of my burial. You will always have poor people with you, but you will not always have me. Oke, kalau begitu, ayo kita hafalkan ayat hafalan kita di kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Coba dicari ya. Nah, seperti ini ya. Ya, Mbak Wani bacain aja ya. Ini dihafalkan, tapi kita juga boleh terus harus melakukannya, bukan sekedar dihafalkan. Memang Mbak Wani minggu-minggu depan nggak akan nanyakan misalnya, Nathan, hafal enggak, tapi pribadi sendiri menghafalkan, dan tolong mama papa nanti diingatkan kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian diberitakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi
Ayat hafalan kita menganjurkan kita untuk terus bersukacita atau bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita. Hafal kok, nggak apa gampang itu anak pemula, sip ya. Kemudian aktivitas kita adik-adik, coba adik-adik di rumah bikin di kertas putih ya, itu membuat gambar botol. Wah, pura-puranya itu botolnya isinya parfum Narwastu atau isi minyak Narwastu. Nah, gambar itu kan putih nih. Nah, tolong ditulis ya, ungkapan syukur apa yang kalian pernah jalani atau kalian pernah perbuat. Misalnya tulisan ya, misalnya nih di tulisan itu di botol, gambar botol itu ya, saya bersyukur karena masih sehat misalnya. Saya bersyukur karena mama papa juga sehat misalnya. Saya bersyukur karena masih bertemu mama papa adik semuanya. Saya bersyukur karena masih bisa ke sekolah. Banyak banget hal-hal bersyukur apa yang kalian hadapi, kalian lakukan, kalian terima. Ya, bersyukur. Contoh bersyukur itu apa? Tulis sebanyak-banyaknya. Misalnya gambarnya botol gede ya diisi bisa 2, bisa 3, nggak apa-apa. Oke, nanti diperlihatkan dan di share ke grup ya. Mbak Wani mau lihat semuanya pasti. Oke, bisa. Itu aktivitasnya. Oke, kira-kira firman Tuhan seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan roh pengertian melalui Roh Kudus mengurapi kita semuanya agar kita tahu persis bahwa kita dianjurkan atau diharuskan untuk hidup penuh dengan bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, baik. Yuk kita berdoa untuk apa yang kita lakukan supaya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa di dalam doa penutup kita. Yuk kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allahku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah berfirman kepada kami bahwa kami harus senantiasa bersyukur dimanapun kami berada dan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami dapat seperti Maria, mempersembahkan, memberikan, mengucap syukur yang terbaik dalam hidup kami. Tetapi urapilah hati kami Tuhan, agar kami juga boleh mempersembahkan syukur kami di dalam hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman, untuk Kak Beta yang telah memimpin dalam pujian, dan biarlah Engkau yang berkehendak. Secara khusus kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang sedang sakit, sedang lemah badannya, oma opanya, juga mungkin ada yang sakit saudara-saudaranya, semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Kau berikan kekuatan di dalam Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkannya melalui obat-obatan, perawatan, makanan yang sehat, vitamin, dan hidup di dalam kebersihan mereka. Sehingga mereka boleh sehat kembali, pulih kembali, menikmati kasih Tuhan untuk bercengkrama bersama keluarga besar, keluarga semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami di Sekolah Minggu Komisi Anak GKJ Nehemia. Tolong Tuhan, kami juga akan merayakan Paskah. Biarlah Tuhan perayaan Paskah memperingati hari Paskah, hari kebangkitan-Mu, baik kami di gereja mau online mau dimanapun Tuhan, kami mendapatkan hikmat bahwa Tuhan Yesus mengampuni kami berwajib dan harus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tim panitia Paskah yang senantiasa mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita tutup dalam satu pujian ya, boleh ya. Kita akan memuji nama Tuhan di Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur